Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau menyebut dua nama uskup. Yang pertama itu ada namanya Uskup Alvarez. Uskup di Nicaragua. Mungkin para culprit juga sudah pernah dengar namanya. Bahwa dia itu dipenjara 26 tahun lamanya. Karena dianggap sebagai salah seorang tahanan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada uskup pembantu, uskup auxiliar biasa disebut gelarnya. David O'Connell ditembak dan terbunuh. Yang pertama tadi karena dia melawan pemerintah, aktif dalam soal kebijakan pemerintah, dan dia dituduh sebagai pengkhianat tanah air. Maka dia mau hendak dideportasi bukan dari kemauannya, malah dia menolak untuk pergi bersama dengan pesawat yang membawa 222 orang tahanan politik. Menolak untuk pergi, dia memilih untuk tetap berada di negaranya. Dan konsekuensinya dia dipenjara 26 tahun. Bisa jadi dia akan dipenjara bila menghabiskan masa tahanan ini sampai akhir hidupnya, bisa jadi di sana. Meski tidak diharapkan. Bersama dengan dia ada juga 4 pastor yang menolak untuk pergi meninggalkan negaranya. Nah, sementara uskup auxiliar tadi, Uskup David O'Connell, ia dikenal sebagai seorang yang aktif bekerja melayani para imigran, orang miskin, dan korban kekerasan senjata di Los Angeles. Dia ditembak pada Sabtu pekan lalu. Oke, apa yang menarik di sini? Menarik sebagai kisah ya, sebagai peristiwa ini kita turut berduka. Tetapi mengapa mereka sampai, Uskup David O'Connell, Uskup Nicaragua ini, mereka sampai kepada hal semacam ini? Karena mereka mau bermain api kekudusan. Tidak memilih untuk nyaman dengan pekerjaan yang memberi mereka keamanan. Mereka bekerja dengan konsekuensi yang membahayakan, dengan risiko yang membawa mereka pada hal yang bahaya. Untuk mengalami peristiwa semacam ini tentu dibutuhkan keteguhan iman. Bukan hanya sekedar memiliki iman, tetapi iman yang teguh juga. Meski kecil tetapi bertumbuh dan mengakar. Tidak melulu bisa kita salahkan pemerintah atau dunia yang jahat, karena bukan hal baru dalam arti tembak-menembak, kekerasan, pemerintah yang tak adil ada di mana-mana. Meski kita tidak inginkan, tapi terjadi. Tetapi mereka ini memilih untuk bekerja masuk ke wilayah itu. Saya pikir juga bahwa teladan yang diberikan oleh uskup berdua ini bukan melulu tuntutan kepada para klerikus, kepada para imam. Takutnya bahwa tanggapan orang, oh harusnya para uskup kami, pastor kami berani seperti ini. Tidak juga. Bahwa iya, tetapi melimpahkan itu semua kepada para klerik tidak benar juga. Tetapi ini bisa menjadi penyemangat untuk semua orang beriman. Untuk tidak tinggal diam dalam ketidakbenaran yang dihadapi sehari-hari. Kita semua memiliki wilayah kerja masing-masing, di mana kita berpeluang bisa menjadi pemenang dan bisa menjadi yang kalah. Bisa menjadi pahlawan dan bisa menjadi pengkhianat. Ada peluang itu dalam lapangan kerja kita setiap hari. Ikut menjadi bagian dari komplotan atau berani menyuarakan kebenaran meski harus menanggung risiko. Itu dia. Kita tidak asik berbicara soal kesedihan kita, bahwa dua-dua diberikan untuk ketenangan jiwa yang meninggal, David O'Connell dan
untuk keteguhan hidup rohani dan jasmani dari uskup Nicaragua. Saya pikir perlu juga dibawakan mereka ini di dalam doa. Tetapi terutama apa yang mereka tunjukkan ini adalah bukti dari adanya khotbah yang hidup. Dan ini teladan bagi semua orang beriman. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, sekali lagi, untuk menyuarakan iman. Nah, dalam hal apa? Dalam melawan ketidakadilan. Persoalannya adalah juga kita berani menyuarakan iman kita terhadap lawan-lawan yang tidak pas, bukan yang seharusnya lawan kita. Bukan seharusnya konteks perjuangan kita masa kini. Lebih asik bahwa perlu itu pendalaman dalam debat iman, oke. Tetapi asik di sana, berhenti di sana bisa menjadi kekeliruan. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukan melulu karena debat teologis, tetapi karena kemampuan dia menerobos kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi kebiasaan. Maka dia dijatuhi hukuman mati karena mengganggu keamanan para pengkhianat kehidupan, orang-orang curang pada masanya. Dan Yesus mendapat penghukuman. Dan dia menerima hukuman itu bukan karena dia takut dan kalah, tetapi karena dia tahu bagaimana cara untuk menang dan memenangkan orang-orang. Para culprit, saya membagikan video renungan di Mea Culpa. Saya membuat satu grup WA, saya bagikan di sana. Para culprit yang mau mendengarkan renungan itu bisa mengklik link grup WA yang saya sertakan di deskripsi video ini. Dan di sana saya bagikan bacaan-bacaan setiap hari. Semoga bisa setiap hari. Dan renungan singkatnya. Mana tahu berguna. Pace bene.